Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Akhwati fillah yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di dalam program Fikih Talk Baituna Jannatuna. Yang insyaallah kita akan bersama dengan Ustazah Aisyah Zaini Bairami. Kebetulan alhamdulillah beliau sudah hadir tengah-tengah kita. Kita sapa beliau yuk. Ustazah, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Uri dan keluarga? Alhamdulillah kami juga sehat, alhamdulillah Ustazah. Di Belanda bagaimana? Aman, lancar semuanya? Alhamdulillah lancar. Lagi menunggu salju. Oh begitu. Sama kalau begitu. Ustazah, ya silahkan. Pada kesempatan Fikih Talk kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sue di Swiss. Ya. Beliau menanyakan tentang fikih toharoh dan fikih sholat. Ya. Iya, sekaligus. Bisa saya bacakan sekarang pertanyaannya, Ustaz? Baik, pertanyaan dari Mbak Sue, Swiss. Kalau cairan yang keluar itu najis, bagaimana kalau kita pas sholat lalu keluar keputihan? Maka apakah sholat kita harus berhenti? Kalau pakai panty liner, apa tetap nggak boleh sholat? Demikian Ustazah, silahkan dijawab. Masya Allah, terima kasih Mbak Wuri, terima kasih juga Mbak Sue dari Swiss yang telah menanyakan masalah ini. Mohon maaf, sebenarnya pertanyaannya diajukan pada saat Karimah. Karimah itu adalah kajian rutin fikih muslimah, namun karena keterbatasan waktu, akhirnya saya menjawab di media yang lain. Mudah-mudahan bisa membantu yang ditanyakan oleh Mbak Sue, dan insya Allah pertanyaan ini juga bermanfaat untuk akhwat yang lainnya. Kalau tadi Mbak Uri bilang pertanyaannya berhubungan dengan toharoh dengan sholat, ya fikih toharoh dan fikih sholat. Memang fikih toharoh dan fikih sholat sangat berhubungan, ya karena sering hadisnya saya ulang-ulang ya, miftahus sholah at-tuhur, bahwasanya pintunya atau kuncinya sholat itu adalah kesucian. Jadi toharoh itu kan berhubungan dengan kesucian, ya. Memang artinya toharoh adalah kesucian. Jadi memang sangat berhubungan antara fikih sholat dengan fikih toharoh. Tidak sah sholatnya kalau tidak suci, ya. Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sue. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhwati fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada karimah pertama, alhamdulillah telah dibahas tema fikih haid, nifas, dan cairan yang keluar dari farji wanita. Termasuk kita membahas tentang keputihan ini, karena keputihan termasuk cairan yang keluar dari farji wanita. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka diagram slide materinya, ya. Silahkan diperhatikan. Kalau dilihat dari cairan-cairan yang keluar dari farji wanita, di luar daripada darah, ya, darah itu kan darah haid, nifas, dan istihadah. Ini ada juga cairan-cairan yang lainnya, yaitu mazi, wadi, mani, dan keputihan. Apa itu mazi? Yaitu cairan bening yang keluar akibat percumbuan atau hayalan. Jadi keluarnya itu sesaat sebelum keluar mani, maaf ya. Kemudian wadi itu adalah cairan kental yang berwarna putih yang keluar akibat efek dari urin atau dari air seni. Ini kadang-kadang keluar juga dari farji wanita. Jadi bukannya urin, tapi wadi yang keluar, ya. Kemudian ada juga yang keluar namanya mani, sebagaimana kalau kita bilangnya sperma, ya. Yaitu cairan yang keluar karena, maaf ya, ketika syahwat mencapai puncak. Jadi ini memiliki bau khas, disertai pancaran. Nah, setelah keluar itu biasanya menimbulkan lemas, dialami oleh laki-laki maupun wanita. Nah, yang terakhir adalah keputihan yang ditanyakan Mbak Sue tadi, yaitu cairan atau lendir yang keluar dari vagina wanita. Hampir semua wanita mengalami keputihan. Penyebab dan warna keputihan beragam pada tiap wanita, ya. Jadi hampir semua wanita mengalami keluarnya keputihan ini, ya. Kemudian dalam karimah satu itu juga kita membahas apakah keputihan termasuk najis atau tidak.
Apakah keputihan dapat membatalkan sholat? Bagaimana bila keluar keputihan terus-menerus dan lain-lain? Untuk lebih jelasnya dan lebih ringkasnya, mari kita buka kembali kesimpulan daripada materi karimah pertama tersebut. Ya, bisa dilihat, akhwat. Yang pertama kesimpulannya bahwasanya di dalam ilmu fikih semua benda yang keluar lewat kemaluan laki-laki dan perempuan, maaf ya, baik depan maupun belakang. Ya, kalau dalam ilmu fikih namanya sabilain, dua jalan maksudnya, ya depan atau belakang, adalah termasuk benda-benda najis, baik berwujud cair, padat maupun gas, ya, kecuali pada keputihan. Yaitu pun hanya sebagian kecil dari ulama yang berpendapat tidak najis. Jadi sebagian besar ulama mengatakan keputihan pun najis. Sama dengan benda-benda lain yang keluar dari dua sabilain ini, dari dua jalan ini. Ya, hanya sebagian kecil yang mengatakan keputihan tidak najis. Sebaliknya dengan air mani atau sperma, justru mayoritas ulama berpendapat tidak najis. Menurut mereka, bila air mani dihukumi najis, bagaimana dengan manusia yang berasal dari sperma atau dari air mani? Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua yang telah kita bahas dalam karimah pertama, bahwasanya semua yang keluar lewat kemaluan wanita, baik dari darah haid, baik nifas maupun istihadah, semuanya adalah najis. Termasuk juga kategori ini adalah flek. Ya, flek itu memang tidak seperti darah, tapi sebenarnya darah. Ya, kemudian juga keputihan, nanah, air kencing atau air urin, ya, madhi, wadi, sperma atau air mani, dan semuanya itu yang keluar adalah najis, ya. Maka orang yang mengalaminya akan kehilangan hadas kecil. Ya, dia najis tapi juga berhadas. Kecuali tentunya haid dan nifas, ya, hadas besar. Nah, kalau keluar keputihan, keluar air kencing, keluar madhi, wadi, dan itu merupakan bila yang keluar tersebut berarti najis, dan seorang yang mengalami tersebut berarti dia kehilangan hadas kecil, ya, sehingga harus berwudu atau tayamum. Bila tidak memungkinkan berwudu, ya tayamum itu sebagai pengganti daripada wudu. Bila ingin melakukan sholat, ya jika ingin melakukan sholat maka harus berwudu, ya, atau tayamum bila tidak mungkin berwudu. Jangan lupa bahwa semua yang membatalkan wudu bisa membatalkan sholat. Di samping batal, dia harus juga mencuci kemaluannya dan mencuci bagian celana atau pakaiannya atau tempat yang terkena najis. Nah, kan harus suci kan kalau sholat itu, baik pakaiannya, baik badannya, juga tempatnya. Jadi di samping berwudu juga membersihkan tempat keluar tempat keluar keputihan tersebut atau cairan najis tadi, kemudian baru melaksanakan sholat. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kecuali bila yang keluar darah haid atau nifas atau air mani, maka hukumnya adalah hadas besar. Jadi cairan yang lain namanya hukumnya hadas kecil, tapi kalau keluarnya haid, nifas atau air mani, maka atau sperma, maka berarti hukumnya adalah hadas besar. Berbeda dengan berbeda dengan keputihan misalnya dan cairan-cairan yang lainnya, maka itu hanya hadas kecil saja. Begitu pula istihadah, ya. Istihadah bukan hadas besar, tapi hadas kecil, ya. Jadi cukup berwudu saja, tidak boleh tidak mandi, wajib. Nah, untuk itu karena dia hadas besar, maka wajib janabah, mandi janabah sebagai pengangkat hadas besar, atau tayamum bila tidak memungkinkan untuk mandi. Karena mandi itu bisa sebagai badal atau pengganti daripada, tayamum itu bisa sebagai badal atau pengganti daripada mandi hadas besar atau mandi janabah. Kemudian yang keempat, diingat bahwasanya tayamum hanya sebagai pengganti, ya, hanya pengganti dan bersifat darurat. Maka kesucian yang dihasilkan dengan cara tayamum bukan kesucian yang bersifat mutlak. Maka bila seseorang ingin mengerjakan sholat lagi, dia harus kembali bertayamum, ya. Hal ini disamakan dengan wanita yang mengalami istihadah. Namun dalam istihadah, baik wudu maupun tayamum, keduanya harus dilaksanakan setiap sebelum mengerjakan sholat dan harus selesai masuk waktu sholat. Allahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Bagaimana Mbak Wuri, kira-kira sudah jelas?
Iya Ustazah, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Mbak Sue dan akhwati filah semua juga sudah jelas insya Allah. Iya. Jadi Jelas. jelasnya begini ya Mbak Wuri ya. Jadi jelasnya Iya. bahwasanya keputihan saat sholat pasti membatalkan wudhu. Karena itu pasti membatalkan sholat. Karena Iya. syaratnya sholat kan wudhu Iya, suci. betul. Berarti Iya. kalau batal wudhu, kan tadi dijelaskan di atas bahwasanya akan membatalkan wudhu. Sudah pasti membatalkan sholat. Walaupun si wanitanya memakai panty liner, tetap membatalkan sholat. Karena Iya. sebab membatalkannya akibat keluarnya keputihan. Betul. Ya, karena membatalkan sholat tentu harus berhenti sholatnya. Kemudian sholat kembali dengan mencuci, mencuci kemaluannya, pakaiannya yang dipakai bila terkena keputihan. Kalau tidak terkena, tidak perlu mencuci, apalagi mengganti. Iya. Ya, kemudian berwudu atau bertayamum bila tidak memungkinkan wudu. Ya kan kita tahu bahwasanya salah satu syarat sahnya sholat adalah suci. Yang tadi hadisnya saya bacakan. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam Karimah 9 dan 10, yaitu ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah, salah satu syarat sah adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bisa dilihat di diagram ini, ya. Jadi jelas bahwasanya kalau membatalkan sholat berarti harus berwudu kembali, ya. Karena batal wudunya maka berwudu kembali dan berhenti sholatnya dan harus berwudu kembali kemudian sholat. Begitu Mbak Budi. Iya. Lalu Ustazah, ini mungkin akan timbul pertanyaan lagi dari akhwati filah ya, dan saya juga, bagaimana Ustazah jika keputihannya itu keluar terus-menerus? Jadi apakah itu membuat sholat kita batal atau kita harus membersihkannya terus-menerus kemaluan kita atau bagaimana Ustazah? Mohon penjelasan. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Memang kadang-kadang ya, saya sendiri pernah mengalami seperti itu, keputihannya terus-menerus dan saya kira sering mungkin perempuan yang lain seperti itu juga ya. Nah, ini namanya darurat ya. Nah, kalau mengalami seperti ini, hukumnya sama dengan hukum masalah kencing yang terus-menerus. Ya, saat Karimah 1 juga kita bahas, alhamdulillah. Jadi tetap wajib sholat. Ya, tetap wajib sholat 5 waktu, tentunya dengan membersihkan kemaluannya dan pakaiannya dari keputihan seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian memakai pembalut untuk menjaga kesucian pakaian kita. Kemudian berwudu kembali setelah masuk sholat. Mendirikan sholat seperti biasa, ya. Bila keluar keputihan saat sholat, maka tidak masalah, tidak membatalkan wudu dalam sholatnya, tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholatnya, ya. Karena keadaannya berbeda, kan terus menerus, nanti kasihan ya, sholat berhenti, wudhu lagi enggak. Jadi ini sesuatu yang darurat dan sesuatu udzur namanya, udzur. Jadi nggak apa-apa, walaupun keluar di tengah sholat, wudhunya tidak batal, sholatnya pun tidak batal. Tapi kalau mau sholat lain, ya, mau sholat lain, misalnya mau sholat fardu lain nanti waktu yang lain, maka harus berwudhu lagi, walaupun wudhunya belum batal gitu ya. Kemudian kadang-kadang memang terus-menerus, tapi kadang-kadang si wanita tersebut tahu kapan berhenti. Ada saat-saat berhentinya. Ya, kalau si wanita tersebut tahu kapan berhenti, maka ditunggu dulu sampai keputihannya berhenti. Jadi wajib menunggu dulu. Ya, menunggu, kemudian melaksanakan sholat seperti biasa. Setelah berhenti, dibersihkan keputihannya, kemudian sholat seperti biasa, hukumnya sama seperti orang yang bermasalah kencing. Ya, kalau dia tahu ada saat-saat berhentinya, maka berhenti dulu, tunggu dulu sampai berhenti, kemudian sholat, begitu. Ya, sebelum sholat tentunya dibersihkan dulu, kemudian. Nah, begitu, Allahu a'lam bishawab. Silakan, Bu Wuri. Masya Allah, sangat jelas. jelas. Sangat jelas. Mudah-mudahan akhwati filah juga jelas dengan semua jawaban Ustazah. Dan mudah-mudahan tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang berhubungan dengan keputihan ini ya, dan sholat ya Ustazah. Insya Allah mudah-mudahan jawab. Mohon maaf kalau penjelasan saya mungkin kurang jelas atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin terburu-buru atau sebagainya.
namanya manusia, al-insanu mahal khata' wa nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Jadi mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Mbak Uri. Baik, jazakillahu khairan Ustazah atas jawabannya. Akhwati fillah, demikian edisi Fikih Talk kita kali ini. Mudah-mudahan insyaallah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di Fikih Talk selanjutnya dengan pertanyaan dan pembahasan yang berikutnya. Masih tetap bersama dengan Ustazah Aisyah Zaini Bairami. Mohon maaf lahir batin. Sampai berjumpa kembali di Fikih Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.